Apakah dengan orang yang mengikuti Quran Sunnah ini disebut dengan Wahabi? Apa Wahabi itu? Mesti ditanya kepada orang yang nanya ini, apa Wahabi itu? Jadi Wahabi itu digelarkan atau disematkan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Mereka sebutkan dengan istilah Wahabi. Sebenarnya enggak pas kalau dikatakan mereka maunya tajdid, yang tokoh yang membawa pertama kali, artinya memperbaiki kerusakan agama ini terjadi pada setiap abad. Mesti setiap abad, kata Nabi SAW, ada orang yang... Makasih ya. Yang pertama, Wahabi itu akidahnya beda dengan kita. Mereka ini mengikuti akidah sesat menyesatkan, hukumnya dosa besar. Ikut akidah Wahabi ini dosanya lebih besar daripada berzina dan mencuri. Mengapa? Karena lancang kepada Allah, berani pada Allah, merendahkan Allah. Karenanya bermakmum kepada Wahabi itu hukumnya makruh. Makruh, sah tapi makruh. Kalau yang ada imamnya Wahabi, sebaiknya bagaimana? Ulama kita khilaf. Ada yang mengatakan sebaiknya bermakmum, ada yang mengatakan sebaiknya sholat sendiri. Mengapa sholat sendiri? Karena bermakmum sama dia agak nambah pahala, malah mengurangi pahala, defisit pahalanya. Jadi begitu, itu yang pertama. Yang kedua, masalah anjuran kitab-kitab kuning diterjemahkan. Pertama, di tiap-tiap daerah, misalnya daerah sini, itu perlu ya ada masyarakat anaknya masukkan pondok belajar kitab kuning. Di Pekanbaru ini kan sudah ada pondok-pondok kitab kuning. Misalnya pondoknya Ustadz Zulhendri Rais yang baru dibuka, itu kan ngajarkan kitab kuning. Atau pondok Nurul Azhar di mana ya? Pondoknya UAS tuh di Palas ya, di Rumbai. Hah? Di Palas. Jadi masukkan di situ, biar bisa baca kitab kuning. Karena di daerah-daerah, misalnya daerah sini, kalau di daerah sini ada ustadz yang alim satu, walaupun nggak berceramah, Wahabi nggak berani macam-macam. Cukup ustadznya muncul dah lari dia. Jadi nggak perlu diajak debat Wahabi itu. Ada ustadz alim dah pergi. Kalau sampai gak ada orang alim, diintai, nanti diambil masjidnya. Kemudian yang kedua, masalah menerjemahkan kitab-kitab gundul ke dalam bahasa daerah. Ini sudah dilakukan sebenarnya. Bahkan kalau saudara ke toko buku di Jakarta atau di Surabaya, hampir semua kitab sudah ada terjemahannya. Terutama kitab-kitab kurikulum di pondok-pondok ada terjemahannya semua. Tinggal cari dan beli, itu aja. Nah, Ustadz, apakah Wahabi itu sesat? Di mana letak sesatnya? Di mana letak sesatnya? Saya banyak berkawan sama Wahabi. Wahabi ini banyak juga level-levelnya. Ada level keras, menengok pun tak mau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suraman. Ada level yang lunak, baik. Malah dia merekomendasi, bila anda ingin keluar dari kotak kecil, jangan sampai picik, maka bacalah buku Abdul Somad 37 masalah populer. Ustadz Abdullah Hadrami, salafi dari Malang. Garis lunak, ada garis keras, ada garis tengah, ada garis lunak. Ah, ini jangan main pukul rata. Sesat ini Pak Ustadz, di mana sesatnya? Yang suka membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah, nah, itu hati-hati. Ketika kita katakan, hei pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tak bid'ah, maka kita otomatis mengatakan, hei penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan dhalalah. Kalau tak sepakat ulama itu bid'ah, tak boleh kita katakan bid'ah.
Ustadz, jadwal kajian Ustadz yang siang di mana saja? Soalnya kawan banyak yang tak bisa keluar malam. Siang saya pun jarang pula keluar datang. Jadwal saya hari Rabu di Ar-Rahman, tapi sudah 4 kali tak datang, absen. Sibuk itu, sekarang mengawas ujian 2 kali tak datang. Jadi datang sajalah subuh Sabtu di Bagi yang tak bisa datang melalui streaming www.facebook.com, buka di situ Ustaz Abdul Somad, ada streamingnya. Pahala streaming insya Allah beda-beda tipis dengan yang lain. Asal jangan sholat berjamaah streaming, itu tak boleh. Usolli fardhu subhi rak'ataini streaming lillahi ta'ala. Oh, tak. Dengar pengajian streaming tak apa-apa. Ustaz, kata Ustaz Zakir Naik, orang murtad tak harus dibunuh. Gimana tuh Pak Ustaz? In sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis sahih, campakkan pendapatku, kata Imam Syafi'i. Jangankan pendapat Zakir Naik, pendapat Syafi'i pun campakkan kalau ada hadis sahih. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Kertas terakhir. Tidak halal darah orang muslim kecuali 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh pancung kepalanya. As-sayyibu zani, pezina, rajam sampai mati. Kalau dia sudah nikah, berzina, rajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad, hukumnya pancung. Ustaz, bila rakaat 1, rakaat 2 dibaca ada ustaz yang mengatakan apa benar dibaca dalam arti terbaik dibaca. Bila rakaat 1 At-Tin, rakaat kedua Alam Nasrah. Ayat sungsang maksudnya. Saya aliyah di air pala, Nurul Pala, air molek, Indragiri Hulu. Datanglah penceramah. Siapa yang membaca ayatnya tidak sesuai urutan Quran? Rakaat pertama kul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua kul huwallah, dari bawah ke atas, maka tidak ada pahalanya. Dia datang dari Sulawesi Selatan, orang Bugis. Tidak ada pahalanya. Tak disebutnya dalam kitab apa. Saya mau bertanya, malu, awak masih anak sekolah waktu itu. Akhirnya waktu di Mesir saya cari dapat. Ada dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang solat ayatnya terbalik, rakaat 1 di bawah, rakaat 2 di atas, maka pahalanya tak ada. Bukan hadis Nabi, ijtihad ulama. Tapi adabnya kurang, pahalanya tetap ada. Tapi yang sebaik-baiknya berurutlah. Kalau sudah wadduha baru Alam Nasrah, baru ke bawah. Kalau mau ujung-ujung kul a'udzu birabbil falaq, baru kul a'udzu birabbin nas. Jangan di start paling bawah. Kemana lagi? Habis nas kemana lagi? Itu tentang adab saja. Adab hamalatul Quran, adab qura'ul Quran. Pertanyaan terakhir, bagaimana keluarga sudah kita ajak untuk ke masjid tapi nanti ke nanti? Apa kita terus menerus mengajaknya, ajak dia? Sampai kapan? Sampai dia stroke koma di ICU. Begitu dapat kabar, Bu, ya suami ibu koma. Alhamdulillah. Berhentilah aku mengajak dia sekarang. Barulah meleleh air mata dia. Hayya 'alas shalah, kata masjid DPR di samping awal bros. Barulah meleleh air mata dia. Andai dulu aku ke masjid ya Dinda. Rasakan bang. Dulu ku ajak kenapa tak mau?